Hai hai hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain. Masih bersama saya Yogi dan Saya Gus Robin, atmosfer ya, atmosfer hunter ya. Saya galaksi hunter. oke, di episode kali ini kita ngomongin ada hubungannya dengan atmosfer dan sebagainya. Lebih dekatnya itu ada hubungannya dengan alam semesta ya, space, Ya, alien, galaksi. UFO. Nah, tapi lebih dekat ke arah alien dan UFO. Seperti judulnya, kali ini kita akan mengungkap tentang misteri yang terjadi di Alor pada tahun 1959, 14 tahun setelah kemerdekaan ini ya. Dan 1959. ya, Saya belum lahir itu. iya iya jelas lah. Tapi setelah itu lahirnya ya, Gus ya? Tahun 1960 ya? Saya 89. Oke, ini adalah kejadian tentang munculnya UFO dan alien di Kepulauan Alor ya, pada tahun 1959. Tapi sebelum itu, ucapkan salam dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, dan namo buddhaya untuk kita semua. Sebenarnya ini ada pesan ya dari teman-teman kita di media sosial kita itu, ada yang minta tolong tolong dong dijelasin insiden di Alor pada tahun 1959, katanya ada alien di sana yang muncul gitu. Nah, saya penasaran, saya cari-cari, ternyata artikelnya yang sangat sedikit, apalagi itu di tahun 1959 ya, di mana hal-hal tentang ini agak sulit. Nah, ini ada artikelnya sedikit dari kesaksian Bapak Marsikal Muda TNI J. Salatun yang dimana pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Lapan. Katanya di tahun tersebut UFO dan 6 alien muncul di Kepulauan Alor, NTT di tahun 1959 ya. Tepatnya itu adalah di Desa Kalabahi. Dilaporkan oleh Alwi Al-Nadat, Kepala Polisi Wilayah Kepulauan Alor waktu itu, kepada Marsikal Muda TNI Purnawirawan J. Salatun yang merupakan Ketua Lapan pada waktu itu. Nah, alien ini berjumlah 6 orang. Dan di antara mereka ada yang berjenggot, pakaiannya biru tua, rambutnya putih, berombak, dengan panjang dan berkerah tinggi, memakai ikat pinggang, dan terselip sebuah tongkat berbentuk silinder berwarna keabu-abuan. Nah, di sana juga sempat terjadi insiden penembakan dari orang-orang tidak dikenal ini kepada salah satu penduduk, hingga akhirnya penduduk tersebut mengalami kaku secara sementara gitu ya. Lalu juga menculik seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, yang kemudian akhirnya ditemukan dalam keadaan lindung di tengah ladang. Sempat juga ditembaki oleh polisi dan dilempar oleh masyarakat sekitar, namun seperti kebal begitu, karena tidak ada ditemukan jejak-jejak seperti tertembak, darah seperti itu tidak terlihat. Dan mereka juga kesaksian dari artikel yang saya baca itu katanya mereka bisa melompat sangat tinggi. Nah, dan terlihat juga ada benda bulat putih terbang di pesisir pantai. Mungkin itu UFO ya. Jadi ya saya lihat ini artikel sedikit sekali. Bahkan ada satu buku yang menceritakan hal ini, yaitu namanya bukunya Alor Incident. Tapi di sana saya juga baca-baca, di sana juga sedikit sekali. Memang ada koran yang membacakan itu, yang menulis hal itu, tapi sama juga tidak terlalu terang misteri ini. Jadi sekarang Gus Robin, bagaimana? Apakah insiden ini benar-benar terjadi? Apakah ini hanyalah gambaran semata begitu? Kepulauan Alor ya. Sebenarnya saya sudah terawang sih sebelumnya, tapi saya coba lagi. Sebenarnya mereka ini keliling, tapi mungkin salah satu titik yang dicari oleh alien itu kebanyakan sih di Indonesia memang. Indonesia dan Amerika. Indonesia, Jepang, seperti itu yang banyak kelihatan. uh, Eropa, ya pokoknya hampir seluruhnya. Tapi Indonesia itu paling paling mendekati, paling terbanyak nomor satu katanya yang didatangi alien kemungkinan. Yang kedua Amerika, yang ketiga baru seperti Eropa, Jepang juga sering. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Nah, jadi insiden itu benar atau tidak gitu dulu ya. Ini pertanyaan mereka. Kan banyak yang mengatakan itu wah itu nggak benar, itu cerita bohong. Kalau saya lihat sih itu ya benar. Memang ada alien. Jangankan di tempat itu. Sebenarnya alien itu muncul itu paling sering itu di hutan-hutan, di tempat-tempat sepi. Kadang di kota juga cuma lewat. Tapi paling sering di hutan. Kenapa mereka muncul di hutan? Sebenarnya alien itu tipenya adalah tipe makhluk pemalu, tidak terlalu suka sama ramainya. Tipenya pemalu. Jadi kalau di kota muncul kan ramai. Nah, Berarti mana mereka sudah saya jelaskan
dari mana asal usul mereka itu sudah ada sih di video. Mungkin saya sudah berapa kali membahas hal yang itu, kali atau lupa saya. Saya pernah bahas. Memang Ya, ada. nah, ya tadi kan disebutkan kalau alien ini pemalu gitu ya, karena mereka muncul di hutan-hutan gitu ya. Berarti, Di tempat sepi lah. mm-mm. Berarti pohon putri malu itu juga alien ya? Ya, ya, mungkin. Saya kurang tahu jelas apa tujuan mereka. Tapi alien ini adalah tipe makhluk yang suka berpetualang. Tipe makhluk yang kepo dengan alam. Kepo maksudnya seperti di hutan mereka laut, mereka agak kepo. Kenapa mereka kepo? Saya pernah membahas bahwa di daerah mereka, mereka mengalami kepunahan. Intinya mereka belum pernah mungkin melihat seperti pohon atau apapun di tempat mereka. Memang canggih, tapi mereka mengalami kepunahan. Sehingga mereka lihat, kalau gedung-gedung kayak di dunia ini, itu wah, malah saya bilang, gedung di sini masih tembok, gedung di sana sudah menggunakan apa namanya, kalau nggak salah. Kayak besi, tapi kayak aluminium, kayak ringan gitu. Kayak inilah, logam. Gedung di sini kan masih semen, di sana sudah logam. Kalau jenis teknologi mereka sih memang jauh manusia, jauh lebih hebat. Lalu apa yang mereka cari di sana pada waktu itu, Gus Robin? Kalau Gus Robin lihat dari mata batinnya. Mereka hanya ingin tahu kehidupan di dunia ini. Mereka itu tipenya kan seperti saya katakan, mereka tipenya suka pada alam. Cuma saja mereka katanya itu kehilangan salah satu keluarga mereka, anggota keluarga mereka. Kan kita seperti saudara. Alien suka bergerombol, minimal alien itu pergi dengan 2 orang. Mungkin suami istri, minimal paling sedikit mereka menggunakan kapal. Kalau sampai 6 alien, 10 alien, berarti itu keluarga besar yang datang. Nah, dulu katanya kehilangan 4 saudara. Dia mencari itu. Alien itu kan bentuknya itu lebih kecil dari kita. Meskipun mereka lebih pintar, lebih pendek, setinggi anak-anak kecil mungkin SMA itu, anak-anak SMA ya, lebih tinggi kita sedikit. Anak-anak SMA, SMP. Makanya mereka menculik anak kecil katanya. Gitu. Kenapa? Karena mereka ingin tahu apa namanya. Sempat katanya mereka itu berbicara dengan berapa penduduk, tapi tidak ada yang mengerti bahasa. Kalau Gus Robin lihat nih, perawakannya seperti apa? Apakah benar seperti ada yang berjenggot, pakaiannya biru tua, rambutnya putih Iya, berombak? iya, iya, putih ya. Mereka putih, kenapa rambutnya putih? Nah, dunia di sana itu alamnya sudah hampir habis. Mungkin di sini alamnya kan masih banyak. Jadi mereka itu, kenapa saya pernah mengatakan bahwa sering sekali ke hutan-hutan, terutama Amazon, hutan di Indonesia kan masih banyak, ada hutan. Itu karena mereka rindu dengan alam. Cuma tujuan mereka, alien yang di Alor ini sebenarnya mencari-cari keluarga mereka yang hilang. Yang mereka tidak tahu bahwa keluarga itu hilang di sekitar Amazon. Sudah Lalu, dari dulu. ya, lalu ini kan mereka pergi nih ya. Perginya kemana, Gus Robin? Kalau Gus Robin trace lihat. Kalau dari cerita ini ya, yang saya ada hubung-hubungkan begitu ya. Kejadian ini juga hampir sama. Di tahun yang sama itu terjadi juga penampakan UFO di Australia Utara dan Papua New Guinea. Itu kan seperti melewati gitulah Ya, sepertinya ya. ya, ya memang itu dah. Mereka mencari-cari. Itu sebenarnya mereka mencari keluarga. Nah, contoh di Australia kan masih lebat itu hutannya, yang masih seperti ini. Yang mirip-mirip seperti Amazon itu kan hutan. Mereka kan tidak tahu itu di daerah mana. Mereka kan tidak tahu nama tempat. Bahkan mereka komunikasi dengan manusia pun tidak mungkin karena bahasa mereka beda. Beberapa meninggal juga pernah, banyak sih saya pernah terawang meninggal di dunia ini. Udah dulu, tapi dahulu kala sekali alien meninggal di dunia. Nah, mereka mencari-cari keluarga mereka. Di samping itu mereka sambil berpetualang. Namun tidak ketemu-ketemu, jelas sudah tidak ketemu karena sudah meninggal. Kebanyakan alien muncul di hutan-hutan.
Kalau cuma lewat saja di udara, di kota-kota juga sering. Kalau sampai turun, biasanya mereka turun di ladang, di sawah ataukah di hutan mereka turun. Kalau Gus Robin trace nih, lihat kemana mereka sekarang? Pulang. Mereka bahkan Pulang. sempat mengelilingi, hampir mengelilingi ya ini kecepatannya luar biasa. Nggak nyampe 1 menit ke Australia. Ke Mungkin berapa detik. pulang ke rumahnya mereka berarti ya, ke planetnya mereka begitu ya. Apakah mereka Contoh dari menemukan saudara mereka? tidak, karena saya katakan saudara mereka mati. Meninggal sudah lama sekali. Zaman keluarga mereka meninggal itu zaman Mesir kuno, zaman-zaman apa namanya ketika kalau nggak salah zaman Atlantis terdahulu. Bahkan Atlantis sebenarnya ada sangkut paut dengan alien. Ya, saya pernah menceritakan itu mungkin dulu rasanya. Kalau video yang mana? Coba periksa videonya ada. Ya, berarti ini kejadiannya benar berarti terjadi ya. Oke, apakah perawakannya, maksudnya wajahnya alien ini seperti manusia, ada hidungnya begitu? Ada ya. Mirip seperti manusia kah? Hampir mirip seperti manusia, cuma mereka kulitnya itu ya gimana ya, agak ada yang hijau-hijauan, ada yang agak ke putih gitu, putih-putih. Mungkin karena efek gini ya di sana, apa namanya, teknologi ya di sana. Karena mereka itu kulitnya ini tidak seperti kita, kulitnya keras. Kalau kalian tahu, kulit alien tidak seperti kulit manusia yang lembek. Kulit alien itu bagaikan logam. Makanya kalau ditembak itu nggak kenapa-napa, karena kulit mereka itu keras, bagaikan cangkang ribuan tahun mungkin yang batuan mirip-mirip berlian itu sisi kayak bersisik itu. Mereka itu sudah terkontaminasi teknologi gitu kehidupannya. Makanya rambutnya putih, kulitnya itu agak agak kasar saya lihat. Tapi organnya lembek, organ dalamnya. Jadi ini insiden yang benar begitu ya, dan benar-benar ada alien dan UFO-nya. Karena ada beberapa keraguan ya, di mana beberapa artikel ini saya lihat ada beberapa keraguan. Pertama adalah LAPAN, kepanjangannya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, itu dibentuk tanggal 27 November 1963. Sementara kejadian ini itu tahun 1959. Tadi kan disebutkan bahwa kepala kepolisian di sana itu melaporkannya ke Ketua Lapan pada saat itu. Itu kan tahun 1959 ya. Padahal dibentuknya Lapan ini tahun 1963. Itu keraguan pertama. Yang kedua adalah setelah saya telusuri beberapa dokumen, saya cari-cari, itu tidak ada polisi yang bernama Alwi Al-Nadat. Ya memang ragu sih jadinya. Tapi ternyata adalah hasil dari penglihatan mata batin Gus Robin, memang benar kejadiannya seperti itu. Memang ada kejadian seperti itu di sana, di desa Kalabahi, di Kepulauan Alor ya. Kalau sekarang sih namanya Kota Kalabahi namanya. Saya kurang tahu siapa nama-nama orang-orang itu. Dan itu benar adanya. Namun nama-nama orang tersebut saya tidak tahu. Karena dalam terowongan kan tidak kelihatan nama orang. Kalau masalah tahun juga saya tidak tahu. Tahun yang dulu. Katanya dulu, biar nggak salah. Pernah ada kejadian seperti itu. Kalau saya tanya di sana sih, nah makhluk ya di sana sih mengatakan iya. Tapi kalau masalah nama-nama dan tahun kejadiannya, saya kurang tahu tahun berapa. Sudah lama. Pernah ada muncul kepulauan itu dan pernah mendatangi penduduk. Iya sih, terjadi. Cuman mereka itu cepat sekali menghilang, secepat makhluk gaib. Per detik, entah kenapa, mungkin kan teknologi. Ya mungkin nanti di episode selanjutnya atau video ke beberapa kita akan ngomongin tentang teknologi alien ya. Ya, kita akan coba ungkap tentang alien ini. Apa sih sebenarnya? Lebih-lebih mendalam ya. Dulu sebenarnya sudah saya pernah ungkap, tapi saya lebih mendalam tentang teknologinya, fisiknya, dan segalanya lah mungkin tentang makhluk ini. Soalnya makhluk ini bukan makhluk gaib, biar nggak salah. Kalau alien itu bukan makhluk gaib, karena alien itu bisa terlihat dan bukan benda yang berupa
saja kenapa belum sampai sekarang tidak pernah ada bukti penemuan alien. Karena saya katakan alien itu meninggalnya kebanyakan satu di hutan rimba, di Amazon atau hutan-hutan yang luas yang tidak terjamah manusia karena mereka sifatnya pemalu. Kalau di kota sih belum pernah saya lihat. Tapi kalau lewat iya. Nah, itu dia tentang insiden di Pulau Alor ya, tentang penampakan UFO dan 6 alien di sana. Well, silahkan tuliskan komentar kalian tentang hal ini di bawah. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika kita mengupload video baru, ada notifikasinya. Ada yang tambahkan mungkin, Gus Robin? Saya sih nggak bisa menambahkan, tapi kemunculan makhluk-makhluk seperti, ya ini kan temanya alien, seperti alien itu memang sering terjadi di dunia ini. Entah apa yang mencari, berpetualang, apakah mencari keluarga, ada kemungkinan. Karena bahasa mereka itu kan bukan seperti bahasa di dunia ini. Aneh. Ada makhluk selain manusia, itu saja, yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan. Itu mungkin alien. Manusia yang lebih dulu diciptakan Tuhan. Ada yang nomor 2. Jadi percaya atau tidak, adanya alien, boleh kembali kepada kalian. Karena saya tidak menganjurkan kalian percaya, oh benar adanya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi pandangan saya mengatakan, ada, karena saya lihat ada, itu ada. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini, di video kali ini. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Gus Robin BTS Lover, Gus Robin Galaxy Hunter ya. Peer Hunter gitu kan, atmosfer. Robin Hunter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi Om. See ya.